Biar Pak Mulyadi sekalian. Kalau saya ya, memang membutuhkan waktu gitu ya. Tapi untuk sekarang ya, apa sih susahnya mengatakan bahwa adili Jokowi? Mengadili Jokowi itu separuh masalah kita selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak selesai, tidak semua selesai. Karena kerusakan ditimbulkan 10 tahun, itu sama dengan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memperbaiki demokrasi. Gitu. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Kritik itu sangat penting karena kritik itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ber-IQ tinggi. Kenapa? Kritik itu membutuhkan kesadaran, membutuhkan ketajaman analisis dan kemampuan untuk melihat fenomena itu, membaca ya fenomenanya gitu. Sehingga namun karena itu selalu saya katakan bahwa kritik yang baik itu sebenarnya sudah separuh dari solusi ya. Saya tidak ingin memberikan solusi kalau tidak diminta. Malah saya bilang, kalau Anda meminta solusi, mendingan saya aja yang memerintah gitu kan. Kan gitu. Ya, ngapain bayar mahal gitu ya, kira-kira gitu. Nah kan harus, sebenarnya sudah lengkap. Ya gini, sebenarnya saya ingin berbicara tentang demonstrasi, katarsis politik, dan para penunggang huru hara. Kira-kira gitu ya. Tapi ya. Jadi sebenarnya arah daripada demonstrasi itu ya adalah katarsis politik. Ya, demonstrasi itu adalah satu konsep yang merujuk kepada ya bentuk aspirasi, penyaluran aspirasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tindakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat. Itu intinya ya. Itu demonstrasi, karena itu demonstrasi itu tidak bisa dicampur baur dengan para penunggang itu kan. Nah kenapa? Arah demonstrasi itu sebenarnya katarsis politik. Katarsis politik adalah konsep yang merujuk kepada upaya pembersihan ya pemerintahan itu dari analisis kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan golongan. Nah itu. Nah persoalannya kemudian demonstrasi itu tidak pernah dianggap, itu tidak pernah dilihat secara serius. Tidak pernah ditanggapi, dia malah dianggap sebagai satu respon, dianggap sebagai bagian tindakan untuk merondong kekuasaan itu satu penyakit. Padahal sebenarnya tujuan demonstrasi tadi itu untuk memurnikan pemerintahan itu ya dari kepentingan golongan, dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya apa? Kalau ada demonstrasi di pemerintahan itu menandakan bahwa pemerintahan itu sebenarnya sedang diserang oleh penyakit yang namanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok itu kan, kepentingan golongan gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah ini para penunggang huru hara ya. Ini satu konsep huru hara itu adalah kekacauan. Nah, ini areanya di mana? Kebetulan dia dapat. Ini ada demonstrasi, kita ubah deh jadi huru hara agar tidak terus terjadi kepada katarsis politik gitu. Jadi ini sebenarnya ada dua istilah klasik yang merujuk kepada perilaku tindakan para penunggang huru hara. Ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya penunggang huru hara itu tidak pernah berasal dari demonstrasi itu, para demonstran. Dia namanya penunggang itu ya dari luar dan itu dari kekuasaan. Ya, istilah stasiun tek itu dari Yunani kuno, itu istilah kuno
yang menggambarkan bahwa ada penunggang huru hara itu tadi, itu yang dari rezim. Memang rezim itu yang menunggangi itu agar tidak terjadi perubahan itu, karena tuntutan demonstrasi itu adalah perubahan politik tadi itu, ke arahnya perubahan sosial gitu. Oke, sebenarnya kalau yang kita bicarakan hari-hari ini, yang kita lihat saksikan, sebenarnya itu buah, itu konsekuensi dan itu implikasi otomatis yang harus kita terima. Ya, ini jarang ada yang berbicara secara terbuka dan saya pun mau berbicara hari ini. Sebenarnya penyebabnya sederhana itu. Saya selalu katakan begini, sebenarnya tidak ada reformasi, tidak ada reformasi, yang ada deformasi. Bahwa ada gerakan reformasi, ya saya ikut di dalamnya. Sejak 98, sejak tahun 1988 saya mahasiswa, saya sudah jadi aktivis gitu. Sampai selesai 96, saya mahasiswa jalanan gitu kan. Gitu. Tapi kan yang saya lihat, kok yang terjadi kok tiba-tiba gerakan ini disandra, tiba-tiba dibajak. Nah, ini ada deformasi, perusakan itu. Dan tidak tanggung-tanggung yang dirusak itu adalah konstitusi negara gitu tadi itu kan. Kenapa? Karena dia memiliki 3 motif tadi. Kuasai presidennya, kuasai ekonominya, dan kuasai politiknya. Tapi saya tidak mau bahas dulu ya. Yang satu itu kuasai presidennya, karena itu clear, makanya itu diganti kata asli gitu. Tapi yang kuasa ekonominya itu clear di pasal 33 ayat 4 demokrasi ekonomi itu. Kita tidak bisa mengartikan demokrasi ekonomi itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Itu tidak wajar itu karena itu liberalisme ekonomi di situ. Pemainnya nanti aktornya di situ adalah kapitalisme, di situ oligarki itu. Itu debatnya panjang itu kan. Tapi yang paling mudah kita lihat, saya mau bertanya, sebenarnya dari mana asalnya istilah koalisi itu? Saya mau bertanya. Kan dari konstitusi kan, dari Undang-Undang Dasar 2002 kan asalnya itu koalisi itu, yang kami berada di kampus bingung dengan istilah koalisi itu. Ya, saya selalu katakan ini bukan koalisi, ini persekongkolan jahat gitu, ini permufakatan jahat, ya, ini kumpul kebo itu kan. Jadi satu pemerintahan yang dikelola oleh persekongkolan jahat, kira-kira bagaimana hasilnya? Pasti melahirkan ketidakpuasan politik. Karena itu saya bilang tadi, produk daripada Undang-Undang Dasar 2002 hanya ada 3. Oligarki politik, sekelompok orang yang ingin memerintah tapi tidak punya kemampuan manajemen pemerintahan yang baik. Itu tidak ada itu. Jadi tidak peduli itu tadi. Itu kenapa? Karena difasilitasi oleh pemiluhan langsung. Kita tidak pernah mikir bahwa pendiri negara itu sudah merancang. Tidak boleh ada presiden dipilih langsung itu. Dipilih oleh MPR itu, dan MPR itu bukan badan perwakilan itu. Itu penjelmaan rakyat. Karena itu unsurnya hanya satu unsur anggota DPR. Ada utusan golongan, ada utusan daerah. Itulah penjelmaan. Jadi rakyat menjelma ke dalam dirinya sendiri. Rakyat yang punya kedaulatan, dalam melaksanakan kedaulatan itu, dia menjelma dalam dirinya menjadi rakyat berdaulat. Apa buktinya dia berdaulat? Dia memilih presiden, dia membuat GBHN, ya kan? Dan dia bisa memaksulkan presiden, gitu kan? Dan tentu aturan-aturan kalau kita mau amandemen, kita mau perbaiki, tinggal ditambah kewenangannya. Misalnya MPR ya wajib membatalkan seluruh perjanjian yang dibikin oleh pemerintah yang merugikan negara, bangsa, rakyat, bangsa dan negara. Itu bisa diamandemen, bukan diganti, ya kan? Nah, akibatnya tadi yang berkuasa, aktor pertama itu oligarki politik. Sekelompok orang yang punya nafsu untuk berkuasa tapi tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dengan baik. Gitu. Yang kedua, oligarki ekonomi. Sekelompok orang jumlahnya kecil, ya kan, namanya disebut makanya oligarki itu ya. Sekelompok orang jumlahnya kecil ingin menguasai sumber daya manusia, ya, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Makanya Pak, kampus-kampus itu tidak dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bohong itu Pak, bohong itu. Kalau kampus-kampus itu dirancang untuk mencerdaskan bangsa. Jadi itu apa itu? Itu dirancang untuk memenuhi kepentingan oligarki ekonomi tadi. Makanya selalu mengatakan bahwa kampus itu harus dipersiapkan untuk pasar. Siapa pasar itu? Seharusnya saya yang menciptakan pekerjaan. Seharusnya rakyat Indonesia lulusan perguruan tinggi diberikan, dijamin, difasilitasi negara untuk menciptakan pekerjaan, ya kan? Bukan mempersiapkan tadi menjadi skrup oligarki itu. Ya, jadi
Jadi oligarki ekonomi itu bukan hanya sumber daya alam yang dikuasai, bukan hanya sumber daya buatan, tapi sumber daya manusianya, Bang. Karena sumber daya alam tidak bisa dikelola tanpa menguasai sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia adanya di kampus, Pak, karena dia memiliki paten di situ, dia memiliki hak cipta, Pak, di situ, intelektual di situ kan. Makanya ya lahirlah tadi oligarki yang ketiga. Sekelompok orang jumlahnya kecil ingin mendapat suaka politik, suaka ekonomi, ya dengan cara mendukung kekuasaan. Inilah yang saya sebut oligarki sosial, bandit politik. Jadi intelektual akhirnya menjadi pendukung kekuasaan. Seharusnya dia pengawas kekuasaan gitu kan. Jadi kalau menurut saya memang ini harus ini. Jadi solusinya, kalau ada pertanyaan apa solusinya? Kembali ke Undang Dasar 45, baru Undang Dasar 45 diperbaiki, diadendum. Bukan kembali bukan tuh. Jadi misalnya kewenangan tadi kan presiden 2 periode ya dibatasi, diberikan di situ adendum bahwa hanya 2 periode. Ya, jangan lagi ditambah seperti MK sekarang. MK itu peradilan politik itu. Bukan peradilan, bukan pidana. Makanya saya adendum itu, MK itu kamarnya saya kirim ke MA. Gitu kan? Saya bergabung dengan kamar peradilan militer, peradilan agama, peradilan konstitusi, tata negara gitu. Kenapa dipisah sendiri? Sampai-sampai dia melibatkan proses impeachment. Kan itu jadinya yang terjadi kan? Akibatnya ya Jokowi memperalat MK untuk menaikkan anaknya kan. Kita tidak pernah pikir itu tadi. Nah inilah intelektual ini selalu mengusul-usul, baru tidak tahu sejarah, tidak tahu genealogi politiknya Indonesia ini. Ini susah sekali. Padahal kita kan punya genealogi politik sendiri. Misalnya polisi, Pak. Polisi kita itu bukan badan peradilan, Pak. Secara konsepsional, bahwa tugasnya membantu jaksa untuk melakukan penyelidikan, ya. Karena memang tugasnya polisi itu tadi adalah patroli, detektif kriminal, dan lalu lintas. Jadi wajar kalau dia melakukan tugas pembantuan. Tapi kalau itu dijadikan tugas pokok, rusaklah kejaksaan. Kejaksaan pasti ongkang-ongkang kaki kan? Memperalat polisi. Dan polisi tidak merasa dirinya diperalat. Karena mungkin dia dapat keuntungan di situ kan? Dengan kasus-kasus itu kan? Nah ini cara bernegara yang keliru ini kan? Militer kita dikurung. Disuruh tinggal di baraknya gitu kan. Akhirnya objek-objek vital itu tadi seperti bandara, pelabuhan dan sebagainya dibiarkan masuk para pendatang liar tadi ini mengaduk-aduk kan. Itu semua tuh. Jadi menurut saya kalau resimnya Pak Prabowo ini kan sudah pernah. Saya itu termasuk pendukung pengkritik. Pendukung pengkritik, bukan penentang pengkritik. Ya saya sama dalam ilmu politik itu sikap saya sama dengan Robert Dahl yang menerjemahkan buku yang menulis buku Demokrasi dan para pengkritiknya itu. Jadi saya pendukung pengkritik itu, bukan penentang pengkritik itu. Ya kan? Dan saya enjoy di tempat saya itu. Saya tidak perlu ditarik kekuasaan masuk. Pak Mulyadi bantu saya jadi ini, jadi tidak perlu itu. Yang penting berikan saya kesempatan untuk melakukan kritik itu tadi kan. Gitu tadi. Nah, clear kan? Kalau politik kita dikuasai oleh oligarki politik, ya badut politik, ya oligarki ekonomi, bandar politik, ya kan, dan oligarki sosial, bandit politik, apakah kita masih berharap bahwa pemerintahan ada tata kelola yang baik? Mustahil, omong kosong itu Pak itu. Jadi tidak ada harapan untuk itu. Karena itu perlu diperbaiki dari hulunya kan, dari hulunya perlu diperbaiki dengan cara tadi kembali ke Undang Dasar 45, tapi diadendum gitu kan. Jangan tidak diadendum karena negara situasi juga sudah berkembang itu. Itu kalau solusinya itu tadi. Kalau telah masalah sebenarnya gampang aja kan. Pak Prabowo dari awal sudah saya katakan bahwa caranya dia hanya ada 2 cara metode dia untuk sukses, untuk selamat. Pertama, dia harus bersihkan resimnya dari resim lama. Nggak bisa lagi. Karena resim lama itu memproduksi ketidakpuasan politik, Pak. Selama 10 tahun banyak aspirasi yang terpendam. Dan ini dia menemukan tempatnya tadi di resimnya Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo harus singkirkan semua resim lama gitu kan. Nggak boleh dia mengatakan persatuan omong kosong. Masa mau dipersatukan itu? Ya kan? Nggak bisa. Tapi ini saya katakan tadi, kembali ke pertanyaan saya. Dari mana sih datangnya koalisi itu? Ini koalisi ini adalah hantu berbahaya. Ini adalah musuh yang sengaja diundang masuk di Indonesia.
Di mana ada konsep koalisi itu? Tidak ada. Koalisi itu nanti setelah terjadi dalam pemilu, Pak. Dan itu ada di parlementer. Lah ini sistem presidensil, ini koalisi. Jadi sebenarnya bukan koalisi. Ini bagi-bagi kekuasaan sebelum pemilu. Dan kalau ada yang mengingkari itu maka terjadi konflik elit. Jadi sebenarnya konflik yang terjadi adalah ketidakpuasan terhadap bagi-bagi kekuasaan, Pak. Itu yang terjadi kalau kita bicara koalisi gitu. Lah kalau sudah seperti itu, mereka bagi-bagi kekuasaan tadi. Ada yang impor daging, ada yang impor gula, ada yang impor ini, impor itu. Terus masyarakat bagaimana? Ditinggalin tadi. Makanya saya bilang tadi sistem ini membuat DPR tidak punya. Makanya DPR itu di mana-mana dikutuk. Kenapa? Karena tidak jalan fungsinya. Karena koalisi itu membuat ya Senayan dengan istana itu bersekongkol, Pak. Berkomplot, membuat aturan-aturan. Lihat aja Jokowi. Iya kan? Bayangin itu Pak, undang-undang cilaka itu bisa jadi itu mengedarkan aja draftnya itu bisa kita dicurigai sebagai apa? Provokator itu kan. Padahal draft undang-undang itu harus dibaca kan. Ditahu. Loh ini beredar saja kita dianggap itu kan. Katanya memprovokasi. Loh ini DPR, tapi saya sudah paham itu bahwa inilah akibat daripada koalisi. Yang mana dalam teori tidak ada itu. Dalam dunia akademik tidak ada teori di Indonesia ini. Percaya saja. Kalau ada ilmuwan mengatakan itu teori, itu ilmuwan bodoh itu. Tapi kalau ada yang mau melakukan coba-coba, ini adalah percobaan yang mematikan itu. Ya kan? Jadi itu yang saya harus mengatakan. Jadi hentikan koalisi itu. Kenapa koalisi itu bayangin? Presiden itu harusnya powerful kan Pak? Presiden itu harusnya powerful. Kenapa? Karena ada hak prerogatifnya. Tapi dan bisa dia hak prerogatif. Kalau seluruh partai politik sudah ada portofolionya, misalnya partai A memegang kementerian ini, ya kan? Nah, partai A, partai B sudah ada portofolionya Pak. Jadi misalnya saya itu, nggak bisa lagi saya berharap dulu di situ dipanggil oleh Pak Prabowo Pak. Karena Pak Prabowo sudah tahu bahwa yang punya portofolio ini, kabinet ini, lembaga ini adalah partai ini kan? Ada kapling-kapling Pak. Itulah akibat koalisi tadi. Nah hentikan itu. Itulah yang menyandra Pak Prabowo, agak sulit dia itu. Jadi ya saya paham situasinya kalau Pak Prabowo itu sedang karena memang koalisi ini yang membuat mereka tidak bisa, ya kan? Tapi kalau saya Pak Prabowo, saya hajar aja, saya sikat aja. Nggak ada istilah itu kan, mau apa istilah komitmen dengan apa itu, nggak ada komitmen dalam kejahatan. Kapan kau berkomitmen dalam kejahatan, itu kau akan dihancurkan juga oleh kejahatan itu kan. Karena itu lebih baik hianati kejahatan itu, sadar kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus kan. Premnya kita, ya, ini luar biasa loh. Ya konstitusi kita mengatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu nalar, itu apa namanya? Itu norma religius Pak. Artinya apa? Para pengelola negara ini tidak boleh ada unsur-unsur pragmatisme itu, kepentingan pribadi, kepentingan golongan itu tadi, keinginan luhur itu. Jadi kalau ada yang mau mengurus negara ini jangan berbicara gaji. Ya kami ini kan seperti Pak Slamet kan dosen di UNAS, saya dosen di UI. Ya kalau saya mau teriak tentang hidup saya, betapa timpangnya Pak. Saya cuma dapat gaji 4,8 sampai 4 juta kan, 5 juta kan. Saya mengajar di S3, saya mengajar di S2. Per bulan saya dikasih 4 juta itu kan. Ya kalau saya mau berteriak untuk kepentingan saya kan, itu aja saya terus cerita itu. Bahwa dosen itu dianiaya, ya kan. Kenapa pendidikan kita begini? Karena dosen diterlantarkan, dibiarkan, dihina gitu kan. Karena beban. Iya kan. Nah kalau gitu, apa karena pendidikan tidak dihargai? Lah negara yang tidak melihat pendidikan sebagai investasi, itu ujungnya adalah kehancuran. Saya kira itu Bang. Dengar saya nih. Supaya polisi itu tidak menjadi seolah-olah badan penegak hukum, lembaga penegak hukum. Di dalam teori negara kan fungsinya polisi itu internal order, dan ketentraman, ketertiban. Karena itu fungsinya cuma 3, patroli. Dia harus menjaga kalau saya tidur, harta benda saya keliling, ya kan? Dan kemudian dia mengendus-endus itu para pembuat pidana tadi itu, pelaku kejahatan tadi, itulah detektif kriminal. Kemudian lalu lintas,
Itu tugas alamiahnya dan ilmiahnya. Nah, ada tugas tambahan, tugas titipan. Bantu dong penegak hukum karena kamu yang tahu tempatnya para tadi itu yang melakukan kejahatan tadi. Itulah penyelidikan, bukan penyidikan. Gitu. Karena itu saya minta gini, solusinya. Pak Prabowo segera bentuk Kementerian Keamanan. Bentuk Kementerian Keamanan untuk mengontrol dua hal yang penting. Pembangunan kekuatan kepolisian dan penggunaan kekuatan kepolisian. Karena pembinaan kekuatan kepolisian itu otonominya polisi, kita tidak bisa ganggu. Sama dengan militer. Lah kan tidak adil. Militer dibuatkan ya mitra fungsional di kementerian namanya Kementerian Pertahanan. Sementara polisi tidak ada. Ya repot. Akibatnya Kapolrinya nginap di istana. Di sini awalnya malah petaka ini itu. Dan itu diperhatikan oleh Jokowi. Sehingga polisi itu menjadi alat kekuasaan. Padahal dia adalah alat. Jadi tolong kok bisa ya gemuk sekali menterinya ini. Sementara negara besar kecil kementeriannya, lembaganya kan. Logo ini tapi saya tetap mencari. Mudah-mudahan ada itu Kementerian Keamanan. Tidak ada, Pak. Dibikin itu. Akibatnya polisi tidak ada yang kontrol pembangunan kekuatan kepolisian dan penggunaan kekuatan kepolisian. Jadi saya ulangi, pembangunan kekuatan kepolisian itu tugasnya, tanggung jawabnya otoritas sipil, Presiden bersama DPR. Dan itu harus ada rumahnya di Kementerian Keamanan. Dan penggunaan kekuatan kepolisian. Nah, kalau kita mau kenapa polisi begini, kenapa polisi begini, itu kan penggunaan kekuatan. Karena kan dia alat, dia hanya digunakan. Apakah yang menggunakan sudah benar? Lah otoritas sipil lah yang bisa menggerakkan. Siapa itu? DPR dengan Presiden. Gitu tadi. Ya saya kira itu, kalau memang mau, ini solusi, benar-benar solusi, bukan kritik ini. Jangan dibawa, kalau marah lagi, benci lagi sama polisi, dibawa Dagri, Pak. Iya, di eranya siapa Menhan dulu itu? Siapa? Pak ini yang dari UI. Jono Sudarsono. Pak Jono, kan bapaknya itu yang mengeluarkan waktu Mendagri itu kan dikeluarkan polisi dari Dagri. Untuk apa? Karena dia lihat gejalanya tidak bagus. Polisi bisa memangsa pemerintahan daerah ini. Makanya dikeluarkan dia. Maka dibuatkanlah dia cangkang namanya Kementerian Keamanan. Kan dulu Pak masing-masing, misalnya Kementerian Pertahanan itu ada mitra fungsionalnya di rakyat. Namanya Hansip, Pertahanan Sipil. Dan ada Wanra, Perlawanan Rakyat. Itu untuk militer pertempuran, Pak. Nah kan, kemudian Kementerian Keamanan ada mitranya. Ya jaga-jaga tadi ronda itu namanya apa? Mungkin masih ingat itu. Ya. Masih ingat enggak? Namanya Kamra. Oh, Kamra. Kamra itu rakyat yang menjaga itu, ada bajunya, Pak. Lah, Kamra dihilangkan, ya kan? Wanra dihilangkan, yang muncul Hansip. Hansip diolok-olok. Padahal Hansip itu pertahanan sipil loh. Militer, Pak. Dia disuruh jaga ronda. Yang jaga ronda itu Kamra, keamanan, mitranya polisi. Artinya kalau tidak ada Kamra, polisinya yang jaga. Loh sekarang ronda, saya di RT saya diminta Pak Mulyadi ronda. Lah saya dosen, ronda ngantuk, mampus saya, Pak. Nggak bisa mikir kalau pagi-pagi itu kan. Nah ini kan padahal Tugasnya ada polisi cepet. Seharusnya ada polisi, Pak. Harus tugas patroli yang keliling itu kan. Ya jangan polisinya jangan kemana-mana, ngapain itu ya? Saya sudah semuanya sudah anjurkan. Tolong dipikirkan ini baik. Kalau saya Kapolri, Pak, ditunjuk Kapolri, yang pertama saya lakukan adalah saya berhenti jadi penegak hukum. Saya hanya menegakkan hukum, bukan penegak hukum. Gitu loh. Ngapain saya? Itu enak sekali jaksa-jaksa itu merintah saya kan. Kalau tidak lengkap bukti, karena kau yang mendakwa orang. Siapa yang mendakwa? Kau yang membuktikan. Kau yang melakukan penyelidikan. Ngapain kau bebankan kepada saya? Nah, tapi mungkin jaksa tahu ya. Wah, ini polisi keenakan juga nih saya kasih. Ya kan, dia bisa main-main. Nah, itulah bahayanya Pak, negara polisi. Lebih berbahaya negara polisi daripada negara militer. Kau negara militer itu hanya senjata digunakan. Tapi kalau negara polisi, dia gunakan hukum, dia gunakan birokrasi. Senjata 3 itu, Pak. Makanya semua negara-negara fasis pasti negara polisi, bukan negara militer. Tapi dasar ya penetrasi asing mau melemahkan militer kita, akhirnya militer dihancur-hancurin. Pertahanan kita. Kekuatan global itu ada 4 cirinya, negara global.
Satu, kuat secara sains. Dua, kuat secara industri. Tiga, kuat secara finansial. Dan empat, kuat secara pertahanan. Bukan keamanan, Pak. Semua negara di dunia ini menginginkan negara lain aman. Tapi tidak satu negara menginginkan negara lain kuat pertahanannya itu. Nah itu, Pak. Nah itu yang terjadi tadi di konflik tadi. Konflik TNI dengan Polri. Ngapain berkonflik ini? Ini sama-sama aparat negara ini. Jadi Pak Prabowo kalau dengar saya ini, tolong dibuatkan segera Kementerian Keamanan. Saya kira banyak itu. Perwira-perwira tinggi polisi bisa dipekerjakan di situ, Pak. Ngontrol polisi, anggarannya dan sebagainya, enggak? Kira-kira gitu. Saya kira itu Bang ya solusi ya. Ini bukan kritik. Terima kasih. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Iya. Dari kota sampai desa, ya kan? Profesor juga mengatakan ini luar biasa. Kita ngurus KTP saja sekarang ini ada sebagian waktu itu mantan anak buah saya, ya kan? Wanita sampai jam 11 malam. Kamu bawa duit berapa? 2.500, kok bayar 500? Iya selesai Pak katanya. Jadi korupsi ini di KKN sudah berjalan. KKN-nya sangat luar biasa. Maka saya tadi mendengarkan Prof. Siti bicara itu sedih. Beliau ikut demonstrasi ya 98 dengan niat lebih baik lagi kan gitu semuanya. Ternyata yang didapat diteliti lagi kan terbalik. Jadi saya mau sampaikan, saya tanya kepada ketiga penulis ini. Kira-kira untuk memperbaiki kerusakan geografi, demografi, kondisi sosial dan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi, 100 tahun bisa kembali sempurna enggak? Prof, kira-kira gimana Pak? Iya. Iya. Ini kan kita eranya sudah berubah ya. Jadi kalau kita gunakan iptekin, kita maksimalkan dengan semangat tinggi, kerjaan 1 tahun itu bisa di-squeeze menjadi 4 bulan. Saya sudah membuktikan itu dan bisa. Lah, kalau tadi itu kolektif semangatnya, tapi kalau kita katanya tadi itu ada musuh dalam selimut dan kita tidak bisa menyelesaikan musuh dalam selimut, sampai kapanpun kita akan menggantang asap seperti ini. Terima kasih. Jadi intinya tidak bisa kembali lagi gitu ya. Silakan. Ya, kita sama-sama merdeka dengan Korea Selatan. Korea Selatan bisa apa? Bisa mengadili pemimpin-pemimpinnya yang salah. Karena itu salah satu yang harus dituntut adili mantan Presiden Jokowi. Karena itu sumber masalah yang harus diadili. Korea Selatan itu diadili sejumlah ada sekitar 4 atau 5 mantan presidennya dan berani. Kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakan-kebijakanmu yang salah, dikembalikan kemana? Kau harus bertanggung jawab atas penjara. Kalau kita menggunakan kata mikul dhuwur mendem jero, semuanya akan berbalik di situ. Saya kira kita harus melihat budaya-budaya yang keliru di dalam mengadili pemimpin itu harusnya transparan. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi. Yang kedua, menurut saya kita sedang menghadapi yang namanya ular berkepala 2 itu. Kita tidak bisa lagi memegang buntutnya karena buntutnya juga jadi kepala. Dan itu biasanya ya kalau di dalam satwa nyata biasanya ular berkepala 2 itu memang hidupnya digorong-gorong. Yang dia makan adalah cebong, kodok, tikus, cacing. Makanya jangan salah kalau kemarin kelompok cebong akhirnya termakan juga kan oleh ular berkepala 2 ini. Nah, ular berkepala 2 dalam peribahasa memang adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh penuh kepura-puraan. Karena itu ular berkepala 2 ini memang harus dipenggal, ya diadili. Oke, siap. Silakan kembali Pak Gatot, masih ada kesempatan lagi atau langsung Pak? Biar Pak Mulyadi sekalian. Kalau saya ya. Pendek
memang membutuhkan waktu gitu ya. Tapi untuk sekarang ya, apa sih susahnya mengatakan bahwa adili Jokowi? Mengadili Jokowi itu separuh masalah kita selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak selesai, tidak semua selesai. Karena kerusakan ditimbulkan 10 tahun, itu sama dengan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memperbaiki demokrasi gitu kan. Ini merusak demokrasi, Pak. Saya kira gitu. Terima kasih. Memang saya menyampaikan bahwa yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat. Dirusak sedemikian rupanya, sedangkan ini belum 1 tahun kan, gitu. Tapi sudah demo dan sebagainya ini. Ini adalah bukan permasalahan salah perorangan, tapi situasi yang seperti ini. Nah, adili Jokowi itu adalah kita berpikiran positif agar publik tahu kalau tidak salah ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai dengan hukumnya. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan. Justru kita memberikan kepastian hukum, ya kan? Sehingga anak cucunya itu melihat, oh ternyata bapak saya, kakek saya itu dianukan, dia sosok pada benar gitu. Mbak Wi sudah lihat jam 5 saya lepaskan di sini, Mbak. Dan kemarin ini yang luar biasa, saya sebutkan ada 3 kelompok kemarin, yaitu aktivis dengan mahasiswa, ya. Kemudian kelompok yang benar-benar marah karena akumulasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah kelompok yang menjadi penunggang gelap. Iya, yang buat kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Membakar halte bus itu tidak mudah loh. Iya, harus ada persiapan. Bawa tangga, naik ke atas, bakar dan sebagainya kan itu. Ini bukan kelakuan mahasiswa. Bukan kelakuan yang marah, tidak seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu benar-benar, tetapi sangat disayangkan aparat tidak bisa membedakan antara demonstran murni dengan melakukan pembakaran. Bahkan kebanyakan korbannya yang demonstrasi yang murni gitu. Nah, dan memang dari kesimpulan pembicara yang terdahulu, intinya adalah meminta kepada Presiden segera mereshuffle kabinet terima kasih. Sengaja saya tidak bilang Solo karena saya orang dari Solo. Jadi kabinet terima kasih gitu. Ya. Yang kedua, reformasi kepolisian, ya, dan mengganti Kapolri. Dan yang ketiga adalah kembalikan independen dari KPK, sehingga kita bisa menekan. Itu intinya. Ya, tapi yang sekarang ini saya senang sekali bahwa semua pembicara ini meyakinkan saya yang akan saya bicarakan ini. Mbak Wi tadi bahwa tolok ukur dari reformasi itu adalah harusnya pelayanan publik lebih baik. Tapi ternyata terbalik kan, tidak lebih baik. Jadi dapat dikatakan reformasi ini, kalau reformasi berhasil. Tetapi reformasi tanpa disiapkan dengan benar, hasilnya seperti sekarang ini. Kemudian sekarang terbelah-belah masyarakat. Bahkan aparat keamanan, tangan kanan dan tangan kiri Presiden, itu tidak akur dengan tadi dikatakan. Ya, mana ada sama-sama pejabat kok saling menjelekkan gitu. Tadi yang anggota Kapolri tadi dia tidak punya salah apa-apa nganterin disabel kan, lagi di warung dicekek terus disebutkan provokator. Kemudian anggota Intel juga. Kalau aparat tahu pasti dia nggak seperti itu, dia tidak mendiskreditkan. Padahal tangan kanan Presiden itu pada saat tertib sipil itu polisi tangan kanannya, pada saat darurat militer itu tentara. Ini yang perpecahan. Ini perlu saya sampaikan karena konflik ini sangat berbahaya. Bukan hanya masyarakat saja yang berkonflik, tetapi sudah sampai dengan kepada aparat yang berkonflik. Ini sangat berbahaya. Maka saya ingin mengingatkan bahwa konservatif mengatakan bahwa ada banyak cara sebuah negara bisa mati. Ia bisa mati karena sikapnya yang abai, karena ketidakpeduliannya dan ketidakmampuannya untuk mengenali dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi yang paling gawat adalah ia bisa mati karena pertentangan internalnya yang merobek-robek eksistensinya sendiri. Kita lihat kautunya mereka ini adalah dua-duanya ada di kita.
kita lupa mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Untung tadi disindir sedikit oleh Pak Wi tadi, yang saya tangkap sambil saya mendengarkan tadi. Saya mendengar di sebelah sana Pak Wi. Saya tangkap itu bahwa reformasi itu dapat dikatakan gagal karena pelayanan publik. Nah, inilah yang kita tidak peduli dan tidak mampu mengenali penyelesaian masalah-masalahnya sendiri. Yang kedua, perpecahan kita sendiri. Ini jangan main-main. Ini teori yang sudah diteliti. Kemudian saya ingat lagi, perubahan adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Reformasi dahsyat memang itu. Yang sebaiknya direncanakan, dikelola, atau ia akan menjadi kontraproduktif, bahkan berujung kegagalan. Ya ini sekarang ini, emosi semuanya pokoknya ganti presiden segala macam kan, tapi habis itu dia tinggalkan. Di ruang DPR nggak diawasi, akhirnya undang-undangnya seperti itu. Gitu. Tapi ada juga Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa kita ini punya modal yang disampaikan oleh beliau. Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa kebajikan, tidak ada kebajikan tanpa warga bangsa, maka buatlah warga bangsa yang baik dan kau akan memiliki semua yang kau perlukan bagi sebuah negara. Tanpa warga bangsa yang baik, yang kau punya hanyalah budak-budak dari mulai penyelenggara negara sampai dengan rakyat biasa. Pas kan dengan kondisi kita sekarang ini? Penyelenggara negara budak penguasa, budak pengusaha. Ya. Nanti kenapa itu saya jelaskan.